Ibu-ibu, saya punya kalimat sederhana. Kita itu terlalu pusing mikirin dunia, padahal kita nggak sadar kita setiap hari sedang antri untuk meninggalkan dunia. Ibu-ibu nanti kalau di rumah, kalau baca Al-Quran, boleh dilihat Quran surat Al-Hajj ayat 52. Di sana itu, kalau tidak salah artinya, bahwa ketika Nabi dan Rasul itu punya keinginan, maka setan masuk ke dalam keinginan itu untuk memasukkan godaannya. Ketika membaca terjemahan ayat itu, saya itu merinding, Bu. Selevel Nabi dan Rasul aja, kalau punya keinginan, ternyata setan itu langsung masuk ke dalam keinginan itu untuk memasukkan godaan. Apalagi saya, apalagi kita yang cuman manusia biasa gitu, yang amalannya yang nggak ada yang istimewa seperti itu. Jadi salah satu godaan terbesar kita para istri, para ibu-ibu, saya nggak tahu kalau bapak-bapak ya, adalah keinginan. Bagaimana caranya biar kita cepat bisa menjadi istri yang baik untuk teman ngobrol dengan suami? Salah satu caranya itu adalah memiliki, terus memperbaharui rasa syukur kita setiap hari. Kadang-kadang saya juga luput, Bu. Kadang-kadang saya juga luput. Misalnya ketika suami kasih rizki jumlahnya sekian, tapi saat yang bersamaan saya harus bayar SPP. Saya bilang dalam hati, kalau segini mah cukup buat SPP doang, gak ada sisanya gitu. Kadang saya juga begitu. Tapi saya mencoba untuk tenang dan istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah gitu. Dan saya sampai kejadian ya Bu ya, pernah beberapa bulan kemarin, pada saat yang bersamaan ada pengeluaran yang cukup besar jumlahnya. Dan karena suami saya kan, kalau suami saya itu kerjaannya itu training gitu, sebagai fasilitator, dan beliau mendapatkan suatu kesempatan kerja yang jumlahnya itu persis sama dengan kebutuhan yang harus dikeluarkan. Dan saya bilang dalam hati, kok jumlahnya segini, kok nggak ada lebih-lebihnya gitu. Apa yang terjadi, Bu? Ternyata H-1 malam kegiatan itu dibatalkan. Allah itu langsung negur saya, dan saya bilang, ya Allah, ternyata yang harusnya besok itu ada dan itu akan dipakai untuk biaya yang harus sudah dikeluarkan. Gara-gara di dalam hati saya bilang, kok jumlahnya pas banget ya, nggak ada lebih-lebihnya gitu. Ternyata nggak ada. Dan akhirnya ya, yang harusnya saya membayar kebutuhan itu, harusnya saya nggak bisa bayar gitu. Di sana saya sadar, oh ternyata kita punya rizki untuk membayar kebutuhan SPP anak kita, kemudian untuk membayar sesuatu yang mempunyai kewajiban kita, itu juga rizki gitu. Itu perlu kita syukuri. Jadi sesuatu yang membuat saya lebih mudah untuk menjadi istri yang asik untuk suami yang taat, itu yang saya rasakan itu adalah berusaha untuk bersyukur. Berusaha ketika dikasih rizki sama suami, saya bilang alhamdulillah. Di mulut saya, meskipun hati saya bisa bilang, meskipun saya pungkiri, hati saya bisa bilang begini, kok gak lebih gitu, tapi saya berusaha bilang dulu alhamdulillah. Itu Bu, berusaha saya bilang gitu. Dan saya ingat Bu, ketika awal menikah ya, waktu tuh saya cerita ya Bu ya, ketika awal menikah 1-2 bulan itu suami saya ngajar honor. Ketika pulang dulu saya sering pijitin, dan saya bilang gini, makasih ya Kak sudah kerja, semoga lelahnya Kakak hari ini dibalas oleh Allah dengan pijatan lembut bidadari surga. Itu dulu Bu, baru nikah. Dan seiring dengan banyaknya keinginan, seiring terlalu mendengarkan kata orang, ternyata astagfirullahalazim gitu. Dan itu yang pengen saya kembalikan gitu. Jadi saya belajar untuk melihat bahagia itu dengan apa yang ada di sekitar. Anak-anak lari, sehat, alhamdulillah anak-anak sehat. Kebayang gak kalau anak-anak sakit, kita akan capek, kita akan keluar biaya gitu.
Dan saya belajar untuk tidak terlalu musingin sesuatu hal yang belum terjadi. Itu tuh penyakit ibu-ibu banget, overthinking. Saya kan nggak kerja ya, saya tuh nafkahnya 100% dari suami. Dulu tuh saya sering berpikir, kalau suami saya kenapa-napa, nanti gimana saya menghidupi anak-anak saya. Saya terus berpikir kayak gitu. Apa yang terjadi, Bu? Saya nggak produktif, saya stres, saya jadi gampang marah-marah gitu. Saya belajar untuk hidup di hari ini, saya belajar untuk mensyukuri hari ini. Itu yang saya lakukan, dan proses itu bisa saya lebih mudah ketika di sekeliling saya berdekatan dengan orang-orang yang belajar Quran. Meskipun saya belum punya banyak hafalan, bacaan Qurannya belum bagus, tapi Bu, setiap hari santri-santri Masjid Jalan Cahaya ini mereka one day one juz. Mereka mengaji, setiap selesai sholat zuhur mereka ngaji, selesai sholat asar mereka ngaji. Kemudian ketika datang jam 8 mereka ngaji dulu dan hafalan 1 jam. Saya nggak ikut ngaji, Bu, tapi setiap hari saya dengerin orang ngaji, saya lihat orang baca Quran. Ternyata saya rasakan saya lebih mudah baik. Di sana saya merasa kayaknya manusia itu kalau mau baik, mau bahagia, nggak ada lain, dekat-dekat sama Allah, Al-Quran. Itu yang Masya Allah yang sangat membantu saya saat ini yang sedang berusaha untuk lebih baik. Masih jauh dari kata baik,